Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Hengki Andra selaku dosen mata kuliah pengantar teknik informatika. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Nama saya Lia Apriliana dengan NIM D1041211026 dari Prodi Informatika Fakultas Teknik. Perkenalkan, nama saya Idul Turjisati Panglayo dengan NIM D1041211002. Saya dari Fakultas Teknik dengan Prodi Informatika. Perkenalkan, nama saya Anton Trijaya Kurniawan dengan NIM D1041211004. Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Perkenalkan, nama saya Sucipta Wijaya dengan NIM D1041211016 dari Universitas Tanjung Pura, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Tugas yang akan kami presentasikan adalah mengenai simulasi startup aplikasi Ruang Guru. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya. Oke. Saya akan menjelaskan pengertian dari startup. Startup adalah sebuah perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi. Dengan kata lain, startup juga dapat diartikan sebagai perusahaan yang baru masuk atau masih dalam fase pengembangan dan penelitian yang bertujuan untuk menentukan sebuah pasar ataupun mengembangkan sebuah produknya. Startup juga bisa didefinisikan dengan sebuah usaha yang baru berjalan dan menerapkan teknologi inovatif yang menjalankan core bisnisnya dan dapat memecahkan suatu masalah di dalam masyarakat. Pengertian Ruang Guru. Ruang Guru merupakan perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang berfokus pada layanan berbasis pendidikan. Ruang Guru telah memiliki lebih dari 22 juta pengguna serta mengelola 3.000 guru yang menawarkan jasa di lebih dari 100 bidang pelajaran. Ruang Guru mengembangkan berbagai layanan berbasis teknologi, termasuk layanan kelas virtual, platform ujian online, video belajar berlangganan, marketplace private, serta konten-konten pendidikan lainnya yang bisa diakses melalui web dan aplikasi Ruang Guru. Ruang Guru juga telah dipercaya untuk bermitra dengan 32 dari 34 pemerintah provinsi dan 326 pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia. Ruang Guru juga telah memenangkan sejumlah penghargaan di dalam dan di luar negeri, termasuk Software of Meet, Atlas Science Prize, UNICEF, Innovation to Watch, Google Launchpad, Accelerator, dan ITU Global Industry Award. Lalu, bagaimana sih cara kerja dari aplikasi Ruang Guru? Aplikasi mobile Ruang Guru adalah aplikasi belajar online yang tersedia di Android maupun iOS. Kamu dapat mendownload aplikasi Ruang Guru baik di Play Store ataupun web-web lain yang menyediakan aplikasi Ruang Guru. Cara penggunaan aplikasi Ruang Guru juga bisa terbilang cukup sederhana. Kamu hanya perlu menggunakan smartphone yang terhubung dengan jaringan internet, dan kamu dapat mempelajari ratusan materi yang tersedia di dalam aplikasi Ruang Guru. Lalu bagaimana hasil yang ditawarkan? Aplikasi Ruang Guru adalah aplikasi yang menyediakan materi dalam bentuk video, kuis, dan infografis yang dapat mudah kamu pahami. Kamu juga bisa menanyakan soal-soal yang masih belum kamu mengerti kepada tutor secara online. Kamu juga bisa memesan guru privat, baik guru akademis maupun non-akademis. Kamu juga bisa mengikuti tryout ujian nasional, SBMPTN, dan ujian lainnya di aplikasi Ruang Guru. Aplikasi Ruang Guru juga menyediakan fitur-fitur yang menarik, seperti Ruang Belajar Plus, Ruang Les, Robot Guru, Brain Academy, dan Ruang Uji. Selanjutnya, peran dan etika sebagai sistem engineer. Seorang sistem engineer dituntut untuk mampu mengelola semua sistem yang berjalan pada perusahaan, baik itu menganalisa, memperbarui, dan mengatasi masalah yang terjadi pada sistem, sehingga sistem dapat berjalan dengan lancar. Etika sebagai sistem engineer yaitu 1. Bisa memikul tanggung jawab dari profesinya. 2. Mencari solusi yang sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Dan yang terakhir, menjaga konsistensi pengetahuan dan keterampilan seiring dengan perkembangan teknologi, serta menerapkan
keterampilan, perhatian, dan ketelitian atas profesinya. Oke, baiklah. Peran dan etika yang kedua itu adalah digital marketing. Perannya, secara harfiah, tugas bagian digital marketing sama dengan sales yang memasarkan produk. Bedanya, sales hanya fokus pada produk saja, sedangkan digital marketing dituntut untuk bisa membuat promosi digital maupun non-digital yang menarik sehingga penawaran jasa atau produk bisa diterima oleh konsumen. Adapun etika dalam digital marketing, yang pertama itu jujur dalam memberikan informasi, yang kedua bisa berkomunikasi dengan baik, yang ketiga konsekuen dan konsisten dalam aturan bersama. Product Manager. Yang pertama peran, Product Manager hadir dalam mengembangkan produk dan bertanggung jawab atas keberhasilan produk tersebut. Bisa terdiri dari menemukan ide-ide, menentukan tujuan bisnis, hingga mengetahui permasalahan user. Untuk bisa menjadi seorang Product Manager, kamu harus memiliki jiwa kepemimpinan yang baik, mampu menganalisa keinginan pasar, serta mengerti dunia digital. Posisi Product Manager sering dianggap sebagai CEO karena perannya yang sangat vital pada perusahaan. Terus yang kedua, etika. Product Manager mempunyai tanggung jawab yang sangat luas, sebab mereka berdiri di antara 3 pilar, yaitu teknologi, bisnis, dan UX. Dalam artian lain, seorang product manager setidaknya harus memahami dasar-dasar dari ketiga pilar tersebut supaya dapat menjalankan tugas dengan baik. Lalu selanjutnya, peran yang keempat yaitu menjadi seorang data analis. Seorang data analis bertanggung jawab dalam menerjemahkan angka-angka menjadi sebuah laporan yang dapat dengan mudah dimengerti oleh manajemen. Pekerjaan dari seorang data analis adalah mendapatkan dan menggunakan data tersebut untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Karena peran yang cukup berpengaruh pada masa depan perusahaan, seorang data analis harus memiliki kemampuan memahami keinginan konsumen, bahasa pemrograman, kreativitas yang tinggi, serta skill menganalisa yang baik. Lalu, apa saja sih etika yang diperlukan untuk menjadi seorang data analis? Etika yang diperlukan untuk jadi seorang data analis yaitu seperti memiliki keahlian teknis mengenai model data, pengembangan desain database, teknik data mining, dan segmentasi. Berpengetahuan dengan paket pelaporan, seperti bisnis objek dan lain-lain. Lalu database seperti SQL, pemrograman XML, JavaScript, atau kerangka ETL. Berpengetahuan tentang statistik dan pengalaman menggunakan paket statistik untuk menganalisa dataset seperti Excel, SPSS, SAS, dan lain-lain. Selanjutnya, peran dan etika sebagai UI dan UX designer. UI atau kepanjangan dari User Interface bertugas membuat desain website, aplikasi maupun software dengan tampilan yang menarik. Sedangkan tugas seorang UX atau kepanjangan dari User Experience adalah meningkatkan kepuasan pengguna saat mengunjungi website, aplikasi maupun software. Dan etika sebagai UI dan UX designer adalah yang pertama, memiliki kreativitas yang tinggi sehingga hasil yang dibuat sangat menarik dan mudah dipahami. Yang kedua, membuat produk yang memudahkan bagi pengguna website. Selanjutnya, web developers. Peran, jika UI designer bertugas membuat desain tampilan website, aplikasi, dan lainnya, seseorang web developers bertugas mengaplikasikan desain tersebut ke dalam bentuk nyata, sehingga menghasilkan layanan web atau aplikasi yang dapat dinikmati oleh pengguna. Adapun etika dalam web developers, yang pertama, memiliki rasa tanggung jawab yang besar untuk memastikan proyek yang diterimanya dapat terselesaikan atau tidak. Yang kedua, menyimpan dan merahasiakan akses kode username, panel-panel yang digunakan, contohnya thumbnail atau FTP dan lain-lain selama proyek berlangsung. Yang ketiga, menjamin ketersediaan dan berjalannya fungsi fitur pada website. Demikianlah presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.